Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ia benar-benar menjadi puasa berkualitas. Bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Mari kita simak dengan sesama. Yang pertama, agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga, yang hanya diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Kedua, agar puasa berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya, kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya, makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan sperma, baik karena mencium istrinya atau hal lain di luar bersetubuh dan mimpi. Jika karena mimpi maka tidak mempengaruhi puasanya. Meniatkan berbuka, karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta. Keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai, ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Mempuasakan mata, dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempuasakan lidah, dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan dan menzalimi orang lain. Mempuasakan telinga, dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Mempuasakan kaki, dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempuasakan hati, dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia, dan sebagainya. Menjaga pikiran, dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Keenam, memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal soleh pada saat berpuasa. Seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya, dalam kesempatan istimewa ini mereka memperbanyak amal solih. Demikianlah langkah-langkah agar puasa berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya.